لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله وصدق الرسول. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada sahibul bait, keluarga Kang Nurdin yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada Abah Heru beserta sahabatnya yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Salawul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa yang mana malam hari ini dapat hadir di tempat, mudah-mudahan tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat ini kita berkumpul bersama, berzikir bersama, bersolat bersama, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan syafaatul uzma dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang dalam malam hari ini adalah malam ke-7 di bulan Dzulhijjah, di hari yang ke-7. Ruwiya Ibnu Abbas an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salatu wassalam awwalu yawmin min dzal hubbatun man shama dzalikal yawm ghafarallahu lahu kullu dzunubihi wal yawmu tsani istahab da'ahu Allah Yunus alaihi salatu wassalam fa akhrajahu min batni rusi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salatu wassalam. Dari mulai hari pertama bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 mempunyai kisah dan mempunyai kesan tersendiri daripada awal bulan Dzulhijjah ini. Karena bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat mulia. Di antaranya tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini, tanggal 1 bulan haji ini adalah di mana Nabi Yuna Adam alaihi salatu wassalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma zalikal yaum ghafarallahu lahu kullu dzunubi. Barang siapa orang yang puasa di hari pertama bulan Dzulhijjah, di tanggal pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal yawmu tsani ahlan wa sahlan. Wal yawmu tsani istajabu Allahu da'ahu Yunus. Tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Apa sih di tanggal 2? Ada apa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Amin. Allahumma amin. Apa doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam? Yaitu Nabi
Nabiuna Yunus alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di dalam perut ikan. Nabiuna Yunus alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah sehingga Allah mengabulkan Nabiuna Yunus alaihi salatu wassalam keluar daripada perut ikan. Amin Allahumma amin. Man shama zalikal yawm kana kun Abdullah ta'ala sanatin lam yu'as Allah ta'ala fi ibadatihi tarfatan ain. Barang siapa orang yang puasa di hari yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan sebagaimana doanya Nabiuna Yunus alaihi salatu wassalam, selagi orang tersebut tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yawmu salis alladziina istajabu Allahu fihi du'a Zakaria alaihi salatu wassalam. Di hari yang ketiga, tanggal yang ketiga bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya Nabiuna Zakaria alaihi salatu wassalam. Man shama zalikal yawm istajabu Allahu du'aahu. Barang siapa orang yang puasa di hari ketiga bulan Dzulhijjah, Allah akan mengabulkan doa orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Wal yawm rabi'u al-yawmul ladzina ulida fihi Isa alaihi salatu wassalam. Man shama zalikal yawm fa'ahu Allahu anhul ba's wal faqr wal fuqar. Di hari yang keempat, ada apa di hari yang keempat di bulan Dzulhijjah? Ada peristiwa hari dilahirkannya Nabiuna Isa alaihi salatu wassalam. Man shama zalikal yawm nafa'allahu anhul ba's wal fuqara. Barang siapa orang yang puasa di hari yang keempat bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan orang tersebut daripada fakir, daripada kemiskinan. Fakana yaumul qiyamati ma'al fuqaratu bar'atul al-karaman aw min azabil qabri. Yaumul qiyamati ma'al safaratil karamati. Dan nanti di yaumul qiyamah orang tersebut akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang al-karamati, itu adalah orang-orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menjalankan puasa sunnah di tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Wal yaumul khamisul yaumul ladzi ulida fihi Musa alaihi salatu wassalam. Man shama zalikal yaum yara'u minan nifaq aw min adzabil qabri. Ada apa di tanggal 5 bulan Hijrah Zulhijjah? Di tanggal 5 bulan Zulhijjah
adalah di mana dilahirkannya Nabiuna Musa alaihi salatu wassalam. Man shama zalikal yaum, barang siapa orang yang puasa di hari yang kelima, orang tersebut akan dijauhkan daripada orang-orang yang munafik, min adzabil qabri, dan dijauhkan daripada siksa kubur. Tuh hari yang kelima pada puasa enggak? Enggak ya. Ini luar biasa. Zulhijjah 10 hari di bulan Zulhijjah, banyak keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal yawmus sadis al-yawmul ladzi fataha Allah taala li nabiyhi fihi al-khair man shamahu wa la taftahu hatta tumdi ayyamin al-ashr man shamahu aghlaqahu Allahu anhu salasina baban min al-ashri wa qatulahu salasina baban min al-yasri. Malaman yang keberapa? 6. Yang ke-6 sadis, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan hatinya orang tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita adalah umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diperlihatkan hati kita dengan yang baik, bi khair, dengan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang puasa di hari yang ke-6, man shamahu yansurullahu ilaihi birrahmah fala yu'azibuhu ba'dahu abadan. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kerahmatan orang tersebut daripada zahir batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang ke-6, hari yang ke-6. Hari yang ke-7 tadi wal yawmus sabi'u al-yawmul ladzi yughlaq fihi abwaab jahannam wa la taftahu hatta tumdi ayyamil ashr man samahu aghlaqallahu anhu salasina baban minal ashri wa fathu lahu minal ajri ma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala. Ini malam di hari yang ke-7. Barang siapa orang yang puasa sunnah di hari yang ke-7 bulan Zulhijjah, yughlaqu fihi abwaaba jahannam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup pintu neraka jahanam untuk orang tersebut. Wala tuftahu hatta tu'ti ayyamil ashr, dan Allah akan buka pintu surga untuk orang tersebut di sampai hari ke-10 bulan Zulhijjah, dari pertama sampai tanggal 10 Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu surga buat orang tersebut yang menjalankan puasa sunnah di bulan Zulhijjah tanggal 7. Amin Allahumma amin. Tanggal 8
wal yawmu saminu al yawmul ladzi yusma yawmat tarwih. Di hari yang ke-8 bulan Zulhijjah, hari tersebut dinamakan hari tarwiyah. Jadi besok kita niatnya ya nawaitu shauma ghadin min yaumil tarwihi sunnatan lillahi ta'ala. Niat dari sekarang nih ya, sajaku niat puasa sunnah di hari tarwih sunat karena Allah di dalam hati itu sajakunya ya. Kalau nawaitunya sunnah tapi sahjakunya di dalam hati wajib, karena wa mahaluha al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati ya. Besok hari tarwih, man somahu a'tahu kana kifaratun li sanatin madatun wa sanatin mustaqbilatin wa huwa yaumul ladzi unzila fihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Di hari yang ke-8 dinamakan hari tarwih bulan Zulhijjah. Barang siapa orang yang menjalankan puasa sunnah, Allah akan memberikan min azri, daripada ganjaran, daripada pahala, mala ya'lamu, sebagaimana orang tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang tersebut tidak tahu sampai banyaknya, seberapa banyaknya orang tersebut tidak mengetahuinya. Karena apa? Saking mulianya bulan hari tarwih. Orang tersebut akan diberikan pahala sebanyak banyaknya, sehingga orang tersebut tidak mengetahui pahalanya begitu banyak. Allah jamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma la ya'lamu illallah ta'ala. Orang tersebut enggak tahu pahalanya sebanyak apa kecuali Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui pahala orang tersebut. Amin Allahumma amin. Kita sangat bersyukur jadi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yawmu tasi'u al-yawmul ladzi huwa yawmu Arafah. Yang ke-9 adalah hari yang dinamakan hari Arafah, hari Arafah. Ada apa sih di hari Arafah? Man shamahu kana kifaratun li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilatin wa huwa yaumul ladzi usila fihi. Di hari Arafah, barang siapa orang yang puasa di hari Arafah, ya di hari Sabtu nih, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kifarat selama 1 tahun. Apa kifarat? Menggantikan dosa-dosa orang tersebut selama 1 tahun dan digantikan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selama 1 tahun ibadah belum tentu diterima. Bahkan selama 1 tahun ini kita melakukan kesalahan, banyak dosa, sering berbohong, bahkan sering melihat kemaksiatan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanggung kifarat kita. Kifarat yang mana? Kifarat yang kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama satu tahun banyak.
yang ke belakang dan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Ya. Yang ke-10, wa huwa yaumul ladzi ursila fihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa a'mantu 'alaikum ni'mati wal yaumul asyir huwa yaumul adha. Yang ke-10 adalah huwa yaumul adha, yaitu hari adha. Hari adha itu min qurban fihi bi awwali qatarat min damihi ghafarallahu lahu zunubahu wa zunubi iyalihi. Hari adha itu adalah hari kurban, yang mana umat Islam menyembelih kurban sampai Allah Subhanahu wa taala menjamin ketika darahnya korban tersebut mengalir dan terus mengalir menyentuh bumi dan menyentuh tanah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa orang-orang tersebut dan keluarga-keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kita disunahkan untuk berkurban minimal 1 tahun sekali berkurban. Ustaz nggak mampu ya. Kalau sekarang nggak mampu mustahil. Karena apa? Kita kredit motor bisa, tapi kurban tidak bisa ya. Ini zaman sekarang ini gak ada orang miskin, orang semua pada kaya ya. Mengatakan miskin tapi handphonenya di atas 2 juta, handphonenya di atas 3 juta. Ini luar biasa ya. Alangkah indahnya kita mengikuti kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mampu sendiri, kita ajak teman-teman kita, ayo kita udunan, ayo kita sama-sama untuk membeli hewan kurban. Nanti kita potong dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Tuh, karena apa? Ini adalah bulan yang mulia. Barang siapa orang melakukan kebaikan di hari Adha, Allah akan berikan kebaikan 1000 kebaikan dan dihapus dosanya yang dulu dan yang akan datang. Amin Allahumma amin ya. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan Majelis Taklim Sababul Mustafa tahun ini bisa kebeli kambing 1 ya, karena udah mulai udunan nih ya. Udah berapa orang? Baru 9 orang. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000. Niatkan adalah Majelis Taklim untuk berkurban. Mudah-mudahan tahun depan bisa kebeli sapi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita niatkan 1 orang, walaupun 1 orang yang kurban, insya Allah nanti yang lainnya akan kebagian pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah baru dapat 1 kambingnya. Mudah-mudahan tahun ini bisa potong kambing 2 nih. Ya, baru sedikit yang listnya. Ini nggak dipaksa, cuma yang mau ikut maka silahkan hubungi Rizky. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut sambutan sedikit dari Ustaz Akmal Fauzan, malam berkahnya. Alhamdulillah sudah datang, sudah sempat datang walaupun punya kesibukan masing-masing. Saya sangat mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ustaz Akmal Fauzan diberikan suatu keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan berkah rezekinya, dan mudah-mudahan tahun ini cepat-cepat menikah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf.
yang sebesar-besarnya apabila yang saya ucapkan tadi salah, mungkin itu puluhan dari saya, dan seandainya benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.